Hari ini kita ada di tempat ini untuk kita memperingati atau mengingat yang namanya peringatan Jumat Agung. Hari yang penuh makna, hari di mana kita mengingat bagaimana Yesus sudah menderita bahkan mati di kayu salib. Dan pada saat ini juga kita diajak untuk kita boleh merenungkan arti dan makna penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Namun Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita pahami pada saat ini bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan hanya berbicara tentang yang namanya penderitaan saja. Tetapi kematian Yesus di kayu salib bukan hanya kita mengenang peristiwa sejarah semata. Tetapi pada hari ini kita mengingat atau kita merenungkan sebuah kasih. Kasih yang begitu dalam, kasih yang begitu besar. Kasih yang rela memberikan segalanya. Oleh karena itu, di kayu salib, kita harus belajar melihat bahwa kita tidak hanya melihat penderitaan, kita tidak hanya melihat luka yang dialami, dirasakan oleh Yesus. Tetapi saat ini kita belajar melihat di kayu salib, kita melihat bagaimana kasih Allah yang bekerja untuk memulihkan setiap kita manusia yang berdosa. Kalau kacamata dunia melihat bagaimana kematian dan penderitaan yang dialami oleh Yesus di kayu salib adalah seperti simbol kegagalan dari apa yang telah disampaikannya. Seperti kita tahu, 3,5 tahun bagaimana Yesus melayani, banyak hal-hal mujizat, hal-hal spektakuler yang sudah Yesus lakukan kepada orang-orang yang dilayani. Menyembuhkan orang yang sakit. Dan bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tetapi bagaimana pada akhirnya kematian justru dialami oleh Yesus sang pembuat mujizat. Tentu bagi orang di luar sana itu dianggap sebagai yang namanya kegagalan. Karena mereka tidak memahami bagaimana hal itu mesti dan harus terjadi. Karena itu adalah wujud atau cara bagaimana Allah bisa memulihkan manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah dunia yang saat ini penuh dengan konflik, kita tahu konflik di luar sana, bahkan di Indonesia pun mungkin banyak terjadi konflik. Di tengah situasi dunia yang mengalami banyak tekanan kehidupan, kecemasan, ya, relasi yang rusak, yang tidak baik-baik saja. Banyak hati-hati yang mungkin mengalami keterlukaan. Tapi satu hal yang saya perlu sampaikan pada hari ini. Manusia tidak hanya membutuhkan solusi dari setiap tekanan, dari setiap kecemasan, relasi atau hati yang terluka. Manusia tidak hanya membutuhkan penghiburan semata. Tetapi yang dibutuhkan manusia adalah pemulihan. Tapi pertanyaannya, di mana kita dapat menemukan pemulihan yang sejati? Sedangkan kita tahu, pada dasarnya semua manusia itu sudah berdosa. Kita tahu, sama seperti kita ada di dalam lumpur hidup. Semua, tidak ada yang di luar, semua manusia berdosa. Bagaimana caranya bisa keluar dari lumpur itu? Kita membutuhkan pribadi yang tidak berdosa untuk bisa membebaskan, melepaskan kita dari lumpur hidup tersebut. Lumpur penderitaan, lumpur tekanan, lumpur masalah dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, pada hari ini ada kabar baik yang kita bisa sama-sama rasakan
kita diingatkan bagaimana pemulihan itu terjadi di dalam kasih Kristus ketika dia di kayu salib. Mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari perikop Yesus disalibkan. Saya yang akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Mereka di sini imam-imam kepala. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak atau dalam bahasa Ibraninya Golgota. Dan di situ ia, yaitu Yesus, disalibkan oleh mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Maria, dan saudaranya ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada mereka muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Melalui perikop yang sudah kita sama-sama baca, kita bisa melihat penderitaan-penderitaan apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Dia dihianati, dia dicambuk, dia difitnah, apalagi yang dialami oleh Yesus. Dia mengalami kehausan ketika disalib. Ya. Begitu banyak yang dialami. Bahkan di kayu salib, Yesus merasa ditinggalkan. Dia merasa sendiri. Jadi seolah-olah kalau
kita melihat perikop ini, apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa dilakukan oleh Yesus? Bagaimana Yesus bisa melakukan yang namanya karya penyelamatan atau pemulihan bagi manusia? Tapi satu hal yang akan kita pelajari bersama di ayat 30 dari Yohanes pasal 19 ini. Di situ dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dan lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah penderitaan Yesus di kayu salib ini, kita akan sama-sama belajar, melihat bagaimana kasih Allah bekerja dalam kehidupan kita untuk memulihkan kehidupan manusia yang berdosa. Paling tidak, ada 3 hal yang akan kita sama-sama belajar. Bagaimana kasih Allah yang memulihkan itu, yang membuat kita bisa ada sampai saat ini. Yang pertama, kasih yang memulihkan, kita belajar dari kisah penderitaan atau kematian Yesus ini adalah kasih yang menggantikan. Kita bisa mengalami yang namanya pemulihan karena ada yang namanya kasih yang menggantikan. Ketika kita melihat Yesus di kayu salib, mungkin kita bertanya, mengapa ia harus mengalami semuanya itu? Mengapa ia harus menderita? Mengapa ia harus dihina? Mengapa ia harus mengalami siksaan? Dan bahkan mengapa ia harus mengalami yang namanya kematian? Apabila kedua orang yang ada di sisi kanan dan sisi kiri Yesus yang sama-sama disalibkan dengan Yesus adalah hal yang wajar dan pantas mereka mengalami penyaliban. Karena mereka sedang membayar dari apa yang mereka lakukan. Kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi hal yang sangat pantas. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak bersalah. Yesus tidak berdosa. Ya. Jawabannya sederhana. Kita menyadari bahwa apa yang Yesus lakukan itu semata-mata adalah karena kasih. Yesus tidak mati secara kebetulan. Artinya atau karena disengaja atau tidak disengaja. Yesus tidak mati karena kekalahannya. Yesus tidak mati karena ia tidak berdaya. Tapi ia mati karena ia memilih untuk mengasihi kita. Yohanes 19 ayat 17 di situ dituliskan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Jadi ada kesengajaan, ada keikhlasan, ada kesadaran Yesus ketika dia memikul salibnya. Untuk dia pada akhirnya mati di kayu salib. Seperti kita tahu, pada zaman itu salib itu adalah hukuman yang paling keji. Yang hanya dapat dilakukan kepada para penjahat yang sangat-sangat jahat. Mungkin ya, tingkat kejahatannya mungkin sudah level tinggi seperti itu. Dan memikul salib itu adalah hukuman atau siksaan yang dilakukan secara pelan-pelan bagi penjahat tersebut. Supaya mereka itu mengalami benar-benar siksaan fisik. Dan Yesus yang tidak bersalah justru memikul salibnya sendiri. Ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi ini adalah perjalanan kasih. Salib adalah hukuman bagi penjahat. Tapi Yesus yang tidak bersalah justru melakukannya. Artinya apa di sini? Bahwa ia menggantikan posisi kita. Ia menggantikan kita. Karena apa? Yang seharusnya yang disalib itu adalah kita.
manusia yang penuh dengan dosa. Tapi ia mau menanggungnya. Kalau bukan kasih yang sejati, mana mungkin itu bisa dilakukan. Dan hal ini pun dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Di situ, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus mati karena ia menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Ya. Hari ini kita melihat banyak orang yang menjadi korban. Korban konflik, korban perang, korban ketidakadilan, korban dari keadaan yang mungkin mereka tidak bisa pilih. Tapi jarang kita mendengar orang yang mau secara sukarela menggantikan penderitaan orang lain tersebut. Tapi Yesus melakukannya itu untuk kita. Ia tidak hanya melihat penderitaan saudara dan saya, tapi luar biasanya ia masuk ke dalam penderitaan kita dan menggantikan kita. Kalau kita cenderung ketika melihat penderitaan orang, kita hanya bisa melihat saja, bukan? Jarang dari kita bisa menyelami lebih lagi. Tapi Yesus melakukannya itu. Ia menggantikan dosa kita, ia menggantikan hukuman kita. Bahkan ia menggantikan keterpisahan kita dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Yesus rela menggantikan kita, kita semakin menyadari betapa besar kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya. Namun luar biasanya, kasih itu rupanya tidak berhenti pada pengorbanannya saja. Di tengah penderitaannya, Yesus menunjukkan sesuatu yang lebih spektakuler lagi. Yaitu kasih yang mengampuni. Yesus bukan hanya menggantikan kita, seharusnya kita yang berdosa. Tetapi luar biasanya lagi di sini Yesus melakukan kasih yang lebih lagi, yaitu kasih yang mengampuni. Dalam Lukas 23 ayat 34 ada satu perkataan Yesus yang dicatat. Di situ tulis, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak menunggu rasa sakit itu berhenti untuk mengampuni. Ya, ia tidak menunggu keadaan menjadi lebih baik untuk bisa mengampuni. Tapi justru ketika dia mengalami penderitaan akibat sakitnya, ya, bisa kita bayangkan betapa sakit yang dialami oleh Yesus. Tapi justru di tengah penderitaan kesakitan yang dialami oleh Kristus, justru dia mengatakan kalimat ini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini di dunia ini kita hidup di zaman yang sepertinya pengampunan itu masih sangat langka. Ya. Banyak orang yang hari-hari ini mungkin karena tekanan kehidupan, banyak yang pada akhirnya sangat mudah untuk tersulut emosi. Sehingga ketika terjadi masalah, mereka sangat mudah untuk membalas. Sangat sulit untuk mengampuni. Sangat sulit untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada mereka. Orang lebih cepat menghakimi daripada memahami. Lebih cepat membalas daripada mengampuni. Tapi dari salib Yesus, kita belajar sesuatu yang berbeda. Bahwa kasih yang sejati tetap memilih mengampuni walaupun disakiti. Yesus mengucapkan kata ini, ingat, bukan ketika dia sudah turun dari salib, tapi justru pada masa-masa dia disalib, dia mengalami kesakitan.
Dan saat disalib itu, sebenarnya secara manusia ini adalah momen yang sangat bisa saja secara manusiawi orang bisa merespon yang salah. Dia bisa saja marah, dia bisa saja memaki-maki orang-orang yang sudah menyalibkan dia, menghina dia, ya. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Justru apa? Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya di sini, kasih Kristus itu enggak terbatas. Kasih Kristus itu tidak bersyarat Bapak Ibu Saudara. Karena ia mengampuni saudara dan saya, mengampuni orang-orang menyalibkan justru ketika manusia masih berdosa. Itu yang dituliskan di dalam Roma 5 ayat 8. Dituliskan di situ apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, banyak orang hari-hari ini hidup dengan luka batin. Baik dalam masalah pekerjaan, keluarga, sekolah, lingkungan. Dan seringkali ketika dianjurkan untuk kita mengampuni, sulit bagi kita mengampuni. Ya, betul ya. Tapi hari ini kita belajar dari salib Kristus. Bagaimana Yesus menunjukkan pengampunan tetap mungkin bisa dilakukan. Bahkan ketika kita masih terluka. Karena ketika pengampunan itu terjadi, banyak hal yang bisa kita alami. Ya. Dan luar biasanya lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika pengampunan sudah diberikan oleh Yesus, itu rupanya bukan akhir juga dari karya kasih Allah dalam kehidupan manusia. Karena pengampunan yang sudah diberikan oleh Kristus pada akhirnya membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Karena ketika pengampunan itu terjadi, bukan hanya hati yang dilembutkan, tetapi hubungan juga dipulihkan. Yaitu pemulihan hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, kasih yang sejati yang diberikan Allah bukan hanya menggantikan, bukan hanya sekedar mengampuni, tapi dia memulihkan. Dan itu terjadi ketika Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani kita bisa tahu bahwa sudah selesai itu diterjemahkan dengan kata tetelestai. Yang artinya apa? Sudah lunas, sudah selesai sepenuhnya. Dan istilah ini biasanya dipakai ketika hutang seseorang itu sudah dibayar tuntas. Dan luar biasanya ketika Yesus mengatakan sudah selesai, ada fenomena yang terjadi. Di dalam Matius 27 ayat 51 dikatakan, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Bapak Ibu Saudara, tabir adalah pemisah antara manusia dengan Allah. Ya, kita tahu di dalam ibadah-ibadah pada perjanjian lama ada pemisah antara ruang pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya. Manusia tidak bisa datang sewaktu-waktu kepada Allah karena bisa mengalami yang namanya kematian. Itu adalah akibat dosa. Tetapi kematian Yesus pada akhirnya memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ya. Kita tidak seperti zaman dahulu lagi ketika mau datang sama Tuhan. Harus membawa persembahan. Kita tidak seperti dahulu lagi. Kalau dahulu kita tidak bisa berbicara kepada Allah karena ada pemisahan jarak karena dosa. Sehingga hanya imam-imam yang kudus yang bisa berbicara dengan Allah dan mendengar suara Allah. Tetapi kematian Kristus itu adalah wujud bagaimana dia memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Allah. Sehingga bersyukur pada hari ini kita bisa berbicara bebas dengan Allah.
Bahkan bukan hanya kita bisa berbicara bebas saja dengan Allah, tetapi kita mengalami yang namanya keselamatan yang sejati. Ya. Dosa sudah memisahkan kita dengan Allah, tetapi karya Kristus memulihkan setiap kita. Dan kasih Kristus itu lebih dari mengampuni, memulihkan hubungan kita dengan Allah, tapi dia juga memberi hidup yang baru bagi saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru. Artinya di sini bahwa hidup kita ketika kita bersama dengan Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah tidak lagi di bawah hukum dosa. Kita sudah tidak lagi menjadi manusia yang di bawah hukum Taurat. Tetapi kita di bawah hukum kasih karunia. Karena apa? Karena Kristus yang sudah berkorban menggantikan setiap kita. Jadi kalau banyak di antara kita atau di dunia saat ini mengalami keretakan, kesepian di tengah keramaian, kehilangan arah. Dunia saat ini banyak menawarkan hiburan, ya, ketika kita sendiri sepi, atau mungkin teknologi, pencapaian. Tapi saudara harus disadari bahwa sebenarnya itu hanya sekedar menutupi luka, bukan memulihkan. Beda ya, menutupi luka dengan memulihkan. Artinya kita masih terluka. Tetapi salib Kristus sungguh luar biasa pada saat ini. Mengingatkan kita. Salib Kristus menawarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa pemulihan yang sejati itu bukan hanya dari luar. Tapi dari hati. Kita bukan hanya sekedar terlihat kuat ketika kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tetapi kita benar-benar dipulihkan. Karena seperti yang saya bilang, pemulihan sejati tidak datang dari luar. Tetapi dari hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, salib menjadi rangkaian kasih yang utuh. Karena salib adalah kasih yang menggantikan kita, kasih yang mengampuni, dan kasih yang memulihkan. Pada peristiwa Jumat Agung ini, kita diingatkan 3 hal. Kita yang berdosa digantikan. Kita yang bersalah diampuni. Dan kita yang jauh dari Tuhan dipulihkan. Salib adalah bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika pada hari ini kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan, ingat, salib bukan untuk orang yang layak, tapi salib untuk orang yang berdosa seperti kita. Jika hari ini saudara dan saya mengalami hancur, serasa hancur, ingat, tidak ada hidup yang terlalu hancur di tangan Tuhan. Karena Dia sanggup. Jika hari ini kita merasa jauh, ingat, salib Kristus menjembatani jarak kita dengan Allah. Karena di kayu salib itu kasih berbicara dan kasih itu berkata, aku mati untuk memulihkan engkau. Yesus mati untuk memulihkan saudara dan saya. Jika pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita meresponi kebenaran firman Tuhan, apakah kita sudah menerima kasih yang memulihkan dari Kristus itu? Apakah kita masih menyimpan luka yang belum diampuni? Dan apakah kita rindu dipulihkan sepenuhnya? Kristus menawarkan itu buat saudara dan saya. Kita
Kiranya kita menerima semuanya itu. Kita datang kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah Engkau sampaikan dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih. Saat ini kami mengingat karya kasih-Mu yang begitu besar di atas kayu salib. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mau menggantikan kami. Terima kasih karena Engkau sudah mengampuni kami. Dan terima kasih karena Engkau bersedia dan sudah memulihkan hidup kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk.